Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hazafi, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama adalah pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Serta materi yang kedua adalah ragam evaluasi hasil belajar. Untuk selebihnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Baca. Sekarang kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Namun, sebelum kita mengetahui pengertian dari evaluasi pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pengukuran dan penilaian itu sendiri. Yang mana, pengukuran di sini adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu jenis sebagai satuan dan kriteria. Pengukuran hasil belajar adalah usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Itu adalah pengertian dari pengukuran. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Itulah definisi dari kedua hal tersebut. Sekarang kita masuk pada pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan mengambil keputusan berdasarkan hasil dua penilaian. Mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori. Nah, tujuan dari evaluasi di sini adalah untuk melakukan perubahan serta perbaikan dari sebelumnya. Entah itu menggunakan alat evaluasi ataupun sejenisnya. Sekarang kita masuk pada definisi pembelajaran. Secara etimologis, terjemahan dari bahasa Inggris yakni instruction atau upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi. Kemudian secara terminologis, yakni suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yakni suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Kemudian, yang kedua adalah objek evaluasi pembelajaran. Objek evaluasi pembelajaran ada tiga. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek afektif. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran di sini ada tiga. Yang pertama, input. Yang kedua, proses atau transformasi. Dan yang ketiga adalah output. Lalu, mengapa kita harus mempelajari evaluasi pembelajaran? Karena yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, untuk melacak kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan kapan evaluasi pembelajaran itu diterapkan? Yang pertama adalah sebelum pengajaran dilaksanakan. Yang kedua, pada saat pengajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah setelah pengajaran. A few moments later. Kemudian kita masuk pada fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi selektif, yang kedua fungsi diagnostik, yang ketiga fungsi penempatan, yang keempat fungsi formatif, dan yang kelima fungsi sumatif. Fungsi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kedua, fungsi diagnostik. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, fungsi penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, fungsi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsi sumatif. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yakni tentang ragam evaluasi hasil belajar.
Di sini membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang mana yang pertama di sini ada sahih, yang kedua ada objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Sahih di sini maksudnya adalah evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua ada objektif. Evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Yang ketiga ada adil. Evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian yang keempat ada terpadu. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya ada sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang selanjutnya ada beracuan kriteria. Evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, KI, dan KD. Kemudian sekarang kita masuk pada jenis-jenis evaluasi. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam, yaitu formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Kemudian, berdasarkan alatnya, evaluasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang tes ada tiga, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan, meliputi tes lisan secara individual dan tes lisan secara berkelompok. Kemudian yang kedua adalah tes tulisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara tulisan, meliputi esai dan objektif. Kemudian yang ketiga ada tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan, meliputi tes individual dan tes kelompok. Kemudian yang kedua ada bukan tes, ya kan? Ada non tes atau bukan tes. Seperti contohnya adalah yang pertama observasi langsung ataupun observasi tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah kuesioner atau wawancara. Yang ketiga ada skala yang meliputi penilaian, sikap, dan minat. Yang keempat ada studi kasus. Yang kelima ada checklist, dan yang keenam ada sosiometri. Teknik penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antar individu di dalam masyarakat. Itu adalah penjelasan kita pada materi yang kedua.